Dibaca dulu Kang Iman ketentuannya. Ya. Ketentuan maf'ul bih dari penjelasan dan contoh-contoh di atas dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan maf'ul bih sebagai berikut. 1. Maf'ul bih harus selalu mansub. 2. Maf'ul bih selalu berada bersama fi'il yang muta'addi. 3. Pada asalnya maf'ul bih terletak setelah fi'il dan fa'il, namun terkadang didahulukan dari fa'il dan terkadang pula didahulukan dari fi'il dan fa'il. Ya tadi ya 4. seperti yang sudah kita bahas. Secara asal memang posisinya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Terkadang didahulukan dari fa'il, fi'il, maf'ul bih, fa'il. Terkadang didahulukan dari fi'il dan fa'il, maf'ul bih, fi'il, fa'il begitu. Kalau fa'il nggak bisa kan didahulukan dari fi'il, nggak bisa, harus fi'il dulu. Kalau maf'ulun bi duluan dia jumlah ismiyah atau tetap jumlah fi'liyah namanya? Jumlah fi'liyah, Pak. Karena jumlah itu disebut ismiyah dan fi'liyah dilihat dari asalnya. Jadi walaupun dia iya karena budu kan iya kan dia didahulukan kan maf'ul bih dan dia isim gitu ya. Iya. Nah, Ya, tetap dianggap jumlah fi'liyah, Pak, tidak jumlah ismiyah karena dikembalikan ke asal dulu. Oh, Karena asalnya na'budu iya kan begitu. iya. Ya gitu. Jadi menganggap jumlah itu dilihat dari asalnya. Asalnya. Ya, begitu. Terus? 4. Maf'ul bih bisa berupa isim zohir atau isim domir. Bisa berupa isim mu'rob atau isim mabni. Bisa pula berupa jumlah. Ya, tadi sudah kita contohkan ya. Ya, yang zohir apa namanya? Hudutulabu kitabah ini. Yang domir ya amaroni Rasulullah ya salunaka ya. Ya, isim mu'rob. Ya, yang zohir tentu mu'rob ya. Apa enggak semuanya sih ya. Yang mu'rob itu yang ada langsung tandanya. Atau yang mabni seperti domir ya. Atau isi mabni yang lainnya juga bisa ya. Misalnya akhadtu hadza, misalnya akhadtu hadza, saya telah mengambil ini. Nah, hadzanya nama pulbi. Dia isim isyarah mabni. Atau berupa jumlah ya tadi yang sudah kita contohkan ya, berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah juga bisa misalnya. Ya, qala Rasulullah ya misalnya apa? Ya, al-haju misalnya apa? Yang berisi jumlah ismiyah ya, berarti terdiri dari mubtada khobar. Ya, terdiri dari mubtada khobar. Ya, nama amalu biniyati misalnya amalu. Ya, terdiri dari mubtada khobar. Bisa ya jumlahnya baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Lalu yang kelima. Untuk mencari maf'ul bih bisa ditanyakan siapa atau apa objek dari pekerjaan tersebut. Ya, intinya dia harus dipahami mana objeknya begitu. Kalau dia cocok jadi objek ya berarti itu maf'ul bih. Nah, karena tadi maf'ul bih itu fiilnya harus muta'addi, ya kita harus mengenal fiil muta'addi. Ini ada macamnya ya, silakan dibaca. Fiil muta'addi itu ada yang membutuhkan satu objek dan ada pula yang membutuhkan dua objek. Fiil muta'addi yang membutuhkan satu objek misalnya akala makan, syariba minum, nasoro menolong, fataha membuka, kasaro memecahkan, amaro memerintah. Ya, itu kan objeknya satu ya. Makan apa? Cuma satu. Minum apa? Menolong siapa? Membuka apa? Ya, gitu ya. Nah, yang berikutnya. Fiil muta'addi yang membutuhkan dua objek ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Nah, ini untuk yang butuh dua objek, dia terbagi ada yang asalnya mubtada khobar dan ada asalnya bukan mubtada khobar.
Ya, dalam arti mubtada khobar itu kan yang diterangkan. Jadi kita membuat kalimat dengan isim terlebih dahulu ya yang diterangkan, mubtada khobarnya yang sebagai yang menerangkannya. Misalnya Ahmadu maridun, Ahmad itu sakit. Ahmadu itu kan mubtada. Maridun itu khobar. Ya, al ilmu nafiun, ilmu itu bermanfaat. Al ilmu mubtada. Nafiun khobar. Ya kan? Begitu. Nah, nanti ada yang dua maf'ul bih itu asalnya mubtada khobar dimasuki fi'il. Mubtada khobar itu jadi maf'ul bih dua-duanya. Nanti di bagian yang kedua. Kalau yang di bagian pertama bukan, asalnya bukan maf'ul bih. Ya kan, dibaca dulu fi'il-fi'ilnya. Ya. A'to memberi, sa'ala meminta, kasa memakaikan, manaha menganugerahkan, albasa memakaikan, alama mengajarkan. Nah, ini adalah fi'il-fi'il butuh dua objek ini. Memberi, artinya dia butuh dua objek. Memberi apa kepada siapa? Itu kan harus dua. Gitu. Seperti tadi, a'taitul miskina to'aman. Kan begitu. Saya telah memberi kepada orang miskin makanan. Miskina maf'ul bih pertama, to'aman maf'ul bih kedua. Nah, dua maf'ul bih ini kan asalnya bukan mubtada khobar. Artinya kita tidak bisa kita katakan al miskinu to'amun. Orang miskin itu adalah makanan, kan nggak bisa. Karena dia bukan mubtada khobar asalnya. Ya, jadi al miskin itu kan nggak bisa. Orang miskin itu adalah makanan, kan nggak bisa dikatakan begitu. Berarti menunjukkan maf'ul bih ini, dua maf'ul bih ini asalnya bukan mubtada khobar. Sa'ala meminta apa kepada siapa? Gitu. Misalnya as'alul ustaza apa namanya? Al musa'adata misalnya. Saya meminta kepada ustaz memohon pertolongan kepada ustaz. Ya, ustaza maf'ul bih pertama, musa'adata maf'ul bih kedua. Itu asalnya bukan mubtada khobar karena tidak bisa dikatakan al ustazu musa'adatun, kan nggak bisa. Asalnya bukan mubtada khobar. Masing-masing Pak Ustadz ya? Iya. Memakaikan apa kepada siapa? Ya, kasautu as-sauba at-taliba atau kasautu taliba as-sauba. Saya memakaikan kepada seorang murid pakaian, baju. Kan tidak, asalnya bukan murid itu adalah baju, kan enggak? Jadi asalnya bukan mubtada khobar. Nah, berbeda dengan yang kedua, asalnya mubtada khobar. Ya, nanti bisa contoh-contohnya banyak ya. Menganugerahkan apa kepada siapa? Memakaikan tadi sama dengan kasa. Alama mengajarkan siapa? Mengajarkan apa? Ya kan? Alam tuh atulaba al-lughatal arabiyyah misalnya. Saya telah mengajarkan kepada murid-murid bahasa Arab. Ya. Maf'ul bih pertama tulaba, maf'ul bih kedua al-lughata, yang arabiyyatanya sifat. Nah, ada yang berikutnya yang asalnya mubtada khobar. Donna mengira, khola mengira, hasiba mengira, wajada menemukan, ja'ala menjadikan, za'ama meyakini. Nah, ya. Nah, kalau ini dua maf'ul bih itu asalnya mubtada khobar. Contoh. Misalnya tadi Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Itu kan mubtada khobar. Lalu dimasuki oleh zona. Misalnya zonantu, saya mengira zonantu Ahmada maridon. Gitu. Saya mengira Ahmad itu sakit. Ya. Gitu. Jadi sebelum dimasuki fi'il kan dia mubtada khobar, Ahmadu mubtada, maridun khobar. Dimasuki oleh zona, fi'il zona, zona itu saya mengira Ahmad itu sakit.
Zonantu Ahmada maridon. Ahmada maf'ul bih pertama, maridon maf'ul bih kedua. Ya, misalnya contoh lain Muhammadun ghaibun. Muhammad itu ghaib, absen, tidak hadir. Muhammadun kan mubtada, ghaibun kan khobar ya. Dimasuki oleh zonantu atau hasibtu ya, sama ya. Ya, zonantu Muhammadan ghaiban. Saya mengira Muhammad itu ghaib, tidak hadir. Ya, Muhammadan maf'ul bih pertama, ghaiban maf'ul bih kedua. Ya, menemukan wajada. Menemukan apa? Lalu ditemukan? ketika ditemukannya bagaimana keadaannya? Ya, gitu. Wajadtul ilma nafi'an. Saya telah menemukan ilmu bahwa ilmu itu bermanfaat. Nah, al ilmu nafi'un asalnya mubtada khobar. Saya menemukan Ahmad sakit sama kayak wajadtu Ahmada maridun. Jadi menemukan apa bagaimana ya? Gitu. Wajadtu Muhammadan ghaiban. Saya menemukan Muhammad itu ghaib. Ya, tidak hadir. Ja'ala menjadikan apa menjadi apa? Ya. Gitu. Saya menjadikan nasi. misalnya apa? Menjadikan beras jadi nasi, Ustaz. Menjadikan ja'altu ruza apa ya, nasi sama ya, beras dengan nasi. Kain atau jadi baju, Ustaz? Menjahit. Tapi ini yang asalnya harus mubtada khobar, Iman. Oh, sebentar lebar. Gitu. Misalnya apa namanya? Saya menjadikan rumah itu bagus. Asalnya kan alba itu jamilun itu mubtada khobar. Ya, jadi ja'altu baita jamilah. Begitu ya. Zama meyakini bahwa Islam itu agama yang benar. Gitu ya. Za'amtu al-islama dinal haqi. Islama itu asalnya kan mubtada. Jadi al-islamu dinul haqi.